Anda perhatikan baik-baik dulu penjelasan saya. Tadi kita bicara tentang tokoh, ya. Tokoh itu orangnya. Tapi dalam karya sastra itu yang dipentingkan bukan orangnya, tapi wataknya. Ya, mau Joni, mau Tono, mau siapapun namanya, tapi orang tidak ngeh, istilah kata anak muda sekarang, nggak ngeh dengan nama, tapi pada wataknya. Ya, pada wataknya. Nah, jadi berarti unsur intrinsik itu yang dikatakan tokoh penokohan itu juga orangnya. Jadi kalau misalnya tokoh karakter itu juga orangnya. Karakter tidak ada kalau tidak ada orangnya. Orangnya yang dipentingkan itu adalah karakternya, wataknya. Nah, itu bicara tentang itu. Nah, pada mula awalnya sastra orality, kita mengenal namanya tokoh hitam putih. Hanya ada dua, tokoh hitam, tokoh putih. Itu jadi inspirasi cerita. Ya, tokoh hitam itu identik dengan penjahat, perusak, ya, membuat masalah. Dia biasanya itu muncul lebih awal. Munculnya di awal. Nah, pelerainya muncul tokoh putih. Itu pelerainya. Jadi tokoh hitam itu digambarkan bukan hanya pada karakternya saja, coba mencakup juga gambaran atributnya. Atributnya artinya aksesorisnya yang melekat pada dirinya. Perbuatannya itu bukan hanya perbuatan, tapi di dunia teater misalnya, bentuk karya, bentuk pementasan juga digambarkan seperti itu. Make up-nya bagaimana gitu. Bisa dipahami? Nah, lalu tokoh itu kita tahu ada tokoh sentral, ada tokoh utama. Itu harus tahu jelas bedanya. Tokoh sentral itu sentral cerita, kisaran cerita berkaitan dengan tokoh sentral. Tokoh sentral itu bisa lebih dari satu. Pusaran cerita berkaitan dengan itu. Tapi tokoh utama itu satu, tokoh yang paling lama, yang paling banyak tampil. Yang paling banyak tampil. Jadi kalau kita contohkan Siti Nurbaya tadi, tokoh utamanya Datuk Maringgi. Tapi tokoh sentralnya Siti Nurbaya, Bapak Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Apakah tokoh utama itu mutlak sebagai tokoh sentral? Iya. Jadi tokoh utama juga sekaligus merangkap sebagai tokoh sentral. Cuma jangan salah, ada orang menganggap seakan-akan tokoh sentral itu adalah tokoh utama. Jadi saya ulangi lagi, tokoh utama itu satu, tokoh sentral itu lebih dari satu. Itu kuncinya. Nah, kenapa dulunya orang mementingkan yang namanya orang, namanya tokoh? Karena berangkat dari sastra orality. Yang namanya Malin Kundang tidak mungkin ditukar dengan nama Joni. Karena masyarakat tahunya ya Malin Kundang. Ya. Identik dengan anak durhaka yang Malin Kundang. Nggak mungkin kita buat namanya Albert, nggak mungkin. Jadi penting betul nama orang pada waktu cerita itu. Sampuraga penting betul nama itu. Sangkuriang penting betul nama itu. Itu pada prinsipnya dulu. Jadi ibaratnya kalau tidak ada nama Sangkuriang tidak bakal ada namanya cerita Tangkuban Perahu. Begitu pentingnya tokoh itu dengan karakternya, menyatu dia. Namun kemudian nanti Anda lihat perkembangannya muncul pada tahun 80-an ya, ketika banyak sastrawan kita itu dia belajar filsafat. Salah satu diantaranya penulis Merahnya Merah, Iwan Simatupang. Nanti ada baca novel Iwan Merahnya Merah.
Nah, Iwan Simatupang kembali kepada prinsip pada hakikatnya, dia menganggap seolah-olah nama tokoh tidak penting. Bukan pernyataan Iwan Simatupang, tapi kenyataannya novelnya dia tidak menyebutkan nama tokoh utama. Anda baca Merahnya Merah, dia mengatakan tokoh kita. Terserah kita mau kasih nama apa. Nah, itu bukti bahwa yang dipentingkan itu adalah watak tokoh, bukan tokoh. Tapi itu hanya berlaku pada tokoh utama. Ya, tokoh utamanya. Anda lihat di Merahnya Merah. Begitu juga di Ziarah. Nah, itu perkembangannya. Bukti bahwa dalam dunia sastra ini orang sudah mulai berpikir bahwa kejahatan atau karakter orang tidak ada kaitannya dengan nama. Ya, tidak ada kaitan dengan nama. Jadi bukan bagi kaitan dengan nama, tapi perilaku itu, karakter itu berkaitan dengan jiwa orang gitu. Nah, itu yang perlu kita kembangkan wawasan kita, cara kita menghadapi manusia. Saya kemarin ceritakan juga, saya punya tetangga dulu, memang anak kecil. Kalau soal nama, mungkin tidak ada lagi lebih bagus dari itu. Namanya Muhammad Rasul. Saudara Muhammad Rasul lagi. Tapi setiap hari kalau dia nangis, dia mencarut. Iya, dia mencarut. Gitu. Artinya tidak ada kaitannya dengan hal seperti itu. Ya, kaitannya dengan karakter gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, yang dibicarakan tentang karakter itu, orang menyadari bahwa karakter manusia itu dinamis. Tidak seperti pikiran orang lama, tokoh hanya dua dunianya, ada tokoh hitam, tokoh putih. Seolah-olah tokoh hitam dikodratkan sampai akhir hayatnya sebagai tokoh hitam. Ya, tak ada yang baik, jahat semua gitu. Padahal dalam kehidupan kita realita psikologis manusia, orang bisa menjadi dua mata pisau. Satu sisi dia tokoh jahat, sisi lain dia tokoh baik, tokoh penolong. Ya. Jadi Anda bisa lihat sisi baiknya orang itu, walaupun dia penjahat benar. Ada tokoh yang dihukum mati ya di Nusa Kambangan, pengedar sabu kita, pakai dia bertonton, dia masukkan sabu, ditembak mati, hukum mati dia. Tapi terakhir dia mungkin satu-satunya orang hukum mati yang dia tidak mau ditutup matanya, dan dia itu tamat, dia khatam dia Quran selama 3 hari itu, dia hafal setiap hari itu hafal dia Quran itu, dia baca tamat di Quran itu, khatam dia. Jadi ada sisi positifnya, bahkan dipuji-puji orang. Ya, dia katakan dia ingin lihat dosanya, dia tidak mau, permintaannya itu, dia minta ketika ditembak dia tidak mau, dia minta tidak mau matanya ditutup. Gitu. Itu contoh saya katakan yang real dalam kehidupan gitu. Jadi kita tidak bisa juga, harus kita lihat kenapa karakternya muncul. Tentu ada kaitannya, pertama kali berkaitan dengan tokoh lain. Itu yang dikatakan tokoh sampingan. Ya, dalam film dikatakan tokoh pendukung. Siapa tokoh di samping itu? Itu dicarikan dulu. Tokoh dengan tokoh, pengaruh tokoh lain. Nah, contoh saya katakan di Tenggelamnya Kapal Pandaruwij, ya, ketika Hayati ketemu Zainuddin pertama kali di Batipuh, dia begitu seperti perempuan yang setia, tapi setelah dia jumpa Zainuddin itu jumpa dengan Hayati di padang panjang, di pacuan kuda, dia tidak mau ditegur. Berubah. Kenapa? Karena ada pengaruh adik Syekh Aziz. Gitu.
Lalu berubah lagi wataknya ketika ditinggal oleh Aziz. Berarti kan orang juga, ya. Tahu-tahu dia kan kembali lagi, dia ingin menjumpai Zainuddin. Itu contoh saya katakan kajian tentang watak itu yang harus dilihat pengaruh tokoh lain atau orang lain dalam kajian mengapresiasi tadi. Apakah watak ini muncul karena pengaruh orang lain? Sampai di situ bisa mengerti? Jadi akhirnya dalam perkembangan sastra modern, sastra kontemporer, orang tidak bicarakan nama, tapi orang bicarakan tentang tokoh. Nah, tokoh dipengaruhi oleh tokoh satu. Kemudian alur cerita. Nah, Anda bisa lihat, Anda coba cari alur. Berapa jenis alur? Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur bolak-balik, ada alur berpusar, ada dikatakan karya anti alur. Ya, Anda bisa baca lagi dirujukan, saya katakan pembahasan karya fiksi dan puisi. Salah satu rujukan saya. Saya ulangi lagi. Ada alur maju. Maju itu kenapa? Karena dilihat dari urutan waktu, urutan peristiwa. Ya. Jadi rentetan peristiwanya diurut maju. Misalnya begini, kalau Anda bicarakan tentang dua hidup Anda dari TK atau dari lahir sampai Anda ke perguruan tinggi, Anda urutkan dari TK, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya sampai ke perguruan tinggi, itu urutan itu tersusun sistematis, berarti alurnya maju. Tapi kalau seandainya Anda menceritakan dari sekarang ke masa lalu, berarti alurnya mundur. Juga harus sistematis. Ya, kuncinya sistematis. Maju mundur itu urutan waktunya. Ya, karena itu peristiwa itu berkaitan dengan waktu. Alur itu berkaitan dengan waktu. Jadi urutannya di situ. Nah, dikatakan alur maju mundur artinya dia tidak berurut. Ya, tidak berurut, tidak seperti alur maju atau alur mundur. Kalau alur maju itu dari masa lalu ke masa sekarang. Alur mundur masa sekarang ke masa lalu. Berurut ya, ini kuncinya berurut. Tapi kalau tidak berurut dari masa sekarang ke masa lalu tapi tidak berurut, maka dia juga dikategorikan alur maju mundur. Anda bicarakan Anda di perguruan tinggi, lalu bicarakan ketika Anda TK, lalu bicarakan Anda SMA, lalu SMP, itu bolak-balik namanya, atau alur bolak-balik itu. Ya. Jadi dilihat dari urutan waktunya. Kuncinya di situ, di urutan waktunya. Paham? Nah, itu. Nah, lalu alur ini kalau kita ibaratkan nama lain alur itu plot. Nah, ada yang mengatakan alur itu asal mulai katanya, diksinya itu dari alur air mengalir. Aluran namanya. Kalau sungai itu kan alurnya. Jadi alur yang paling besar ya alur yang paling deras itu alur yang besar. Kalau sungai Siak itu alur yang paling besar, itu yang deras. Tapi ada bukan berarti hanya tunggal, ada anak-anak sungainya. Ada sungai Sail, ada sungai Batak, macam-macam sungai-sungai yang sepanjang sungai Siak itu banyak anak-anak sungai. Itu namanya cabang alur. Nah, kalau kita cerita itu bicarakan tentang alur yang besar sekali, itu artinya alurnya itu padat, tidak jauh menyimpang. Tapi kalau kita sudah bicarakan anak alur lebih dominan, alurnya namanya alur longgar. Dalam teori begitu, longgar alurnya. Tapi kalau masih berpusat pada tokoh sentral alurnya, maka alurnya alur padat. Ya. Atau alur rapat namanya, alur rapat. Jadi kalau Anda mau tahu istilah mana alur longgar, mana alur rapat, itu berkaitan dengan ceritanya, sentralnya. Bisa dimengerti? Jadi Anda bisa lihat, oh ini alurnya begini nih. Jadi kalau saya ibaratkan film pendek yang dibuat oleh mahasiswa semester 5 itu, salah satu kelemahannya pada alur. Ya. Salah satu kelemahannya pada alur. Nah, yang menang-menang itu kayak H5
alurnya padat, jadi nggak macam-macam gitu. Nah, tapi kalau Anda baca nonton di film-film lain itu salah satu diantaranya karena banyak tokoh, ya tadi. Baik, kalau tidak ada bicara tentang alur, tidak tahu alur tadi lagi saya katakan tadi mungkin ada yang nggak tahu alur berpusar. Berpusar itu maksudnya alur itu tidak mengenal waktunya, dia mengenal masalah. Jadi putaran masalah ke situ aja, putar-putar ke situ aja, putar-putar ke situ aja alurnya. Jadi maju tidak, mundur tidak, bolak-balik gitu. Ke situ aja pusarannya. Nah, ya. Jadi dia melihat pusaran itu berkaitan dengan masalah. Bukan dilihatnya bukan pada waktu, pada setting waktu, tidak, tapi pada masalah. Itu dikatakan dengan alur berpusar. Kalau yang anti alur, ya itu maksudnya bukan anti alur, bukan tidak ada alur, tapi alurnya itu tidak bisa ditebak karena perkembangan karakter. Nanti Anda bisa nonton, nanti ada telenovela, selalu saya jadikan contoh yang mempengaruhi sastra Indonesia itu pada tahun 80-an. Ada telenovela dari Australia namanya Return to Eden. Itu berkesinambungan seri itu, Return to Eden. Banyak orang memprotes tentang perilaku cerita itu. Anda lihat itu banyak serinya, ya sangat mempengaruhi kreativitas sastrawan kita terhadap alur. Maksud saya itu gimana? Ya tokoh utama itu bisa jadi tokoh sentral itu ramai. Satu pertama kali misalnya seorang anak ketemu dengan pacarnya, nanti putus dengan pacarnya pacaran dengan bapak si anak, kan kacau. Nah, jadi kalau menurut kita tuh kehidupannya tidak lagi berbudaya ketimuran gitu, ya. Jadi memang yang dimainkannya itu adalah ada tadi itu yang dimainkan sebetulnya dalam sinetron yang sampai ribuan seri di Indonesia. Jadi kita menunggu bukan alur ceritanya, ini apalagi kita digantungkan dengan peristiwa-peristiwa itu. Nah, itu kiatnya. Jadi film-film sinetron kita tuh yang sampai 1000 seri, ya, seperti yang dibintangi oleh siapa? Yang pernah pacaran dengan Billy, Amanda Manopo, ya kan? Apa? Ikatan Cinta. Apa kan cinta? Saya hanya uji aja gitu. Nah, kan sekian seri ya. Sekian seri udah banyak. Itu dia memainkan bukan alur ceritanya. Dia memainkan tentang, jadi kalau kita buat alurnya, bingung kita. Bingung kita buat alurnya. Semuanya menarik. Sebetulnya itu penggalan. Tapi karena tokohnya itu juga ada kaitannya dengan seolah-olah alurnya mengalir seperti itu. Tidak akan kita ketemukan di dunia nyata, tidak akan ketemukan. Nah itu tadi yang saya katakan pada Anda, dia memainkan emosi orang, ya. Tiba-tiba orang gambar di mana, misalnya orang lihat tokoh ini mengesalkan, dia explore tokoh itu. Jadi Anda di situ. Jadi andalannya bukan pada alur cerita, tapi perkembangan tokoh itu yang dimainkannya. Nah, itu yang pemahaman Anda. Dan terakhir setting, ya setting. Setting itu adalah ada 3, setting tempat, waktu, dan suasana. Karena sebuah peristiwa itu 3 itu jadi satu, ya kan? Tempat, waktu, dan suasana. Paham? Seakan-akan itu jadi satu set. Ya, satu set. Tempatnya di sini, waktunya begini. Selalu begitu. Tapi sebetulnya dalam perkembangannya perilaku manusia, rupanya tempat itu tidaklah hal yang dominan, menentukan. Kalau dulu, kalau ada cerita prosa fiksi orality, itu benar. Tidak mungkin itu cerita Siti Nurbaya itu atau cerita Malin Kundang itu dipindahkan ke tempat lain. Karena berkaitan dengan tempat menentukan.
Siti Nurbaya itu memang tidak mungkin kita jadikan orang Melayu, tidak mungkin kita jadikan orang Batak. Walaupun ada cerita yang sama mungkin dengan kisah Siti Nurbaya, tapi tempat Siti Nurbaya itu melekat di situ. Begitu juga cerita-cerita, misalnya kita katakan cerita anak durhaka nih, ya, hampir beberapa tempat kita mengenal namanya anak durhaka, yang versinya Malin Kundang. Saya katakan sampai ke Brunei itu ada cerita anak durhaka. Nah, bahkan konsepnya sama. Anak durhaka itu anak miskin, anak tunggal, tidak punya bapak, pergi merantau, dapat istri orang kaya, balik kampung, tak mengakui. Kan itu konsepnya sama. Tapi walaupun konsepnya sama, cerita yang ada pada satu tempat tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Jangankan ke tempat lain, maksudnya ke daerah lain. Misalnya cerita Malin Kundang itu dipindahkan aja, misalnya dari Pantai Air Manis, Orang Sumbar di sini, Orang Sumbar. Pantai Air Manis, tahu dari Pantai Air Manis? Dipindahkan ke Muaro aja nggak bisa. Walaupun sama, atau apalagi dipindahkan ke pantai daerah Priaman itu, nggak mungkin, karena memang tempat itu kebetulan ada batu karang yang mirip manusia terungkup, itu dijadikan cerita. Artinya apa? Memang tempat itu melekat, cerita itu melekat pada tempat. Ya, melekat pada tempat. Tapi kemudian Y.B. Mangunwijaya, seorang Romo, dia menulis namanya Burung-Burung Manyar, seorang Romo ya, dari Jogja dia. Dia menulis Burung-Burung Manyar. Dia menganggap bahwa tempat itu bukan hal yang penting. Bukan hal yang mutlak. Yang mutlak itu adalah ceritanya, peristiwanya. Anda baca Burung-Burung Manyar, jadi identik ketika Iwan Simatupang muncul kameranya merah, beri dengan itu muncul pula Burung-Burung Manyar dengan konsep yang berbeda. Karena itu ada yang mengatakan seharusnya ada angkatan 80-an dalam sastra. Kenapa? Burung-Burung Manyar itu tidak menyebutkan nama kota. Inisial kotanya aja, kota A misalnya. A itu terserah kita, mau katakan A itu air tiris, Amerika. Yang penting bagi dia itu ceritanya. Itu yang konsepnya bagi dia itu ceritanya di mana saja bisa terjadi. Ya. Itu yang dikatakan dalam pandangan Umar Yunus membuat kontramitos. Kontramitosnya gini, orang beranggapan ya peristiwa itu kaitannya dengan tempat. Karakter orang itu berkaitan dengan tempat. Misalnya begini, Anda tinggal di mana? Di pasar. Oh pantas di pasar. Pantasnya gimana? Pasti image orang itu orang pasar itu orang jahat semua. Ya, atau di terminal. Oh pantasan karena tinggal di terminal. Karena kaitan orang seperti itu. Ya. Padahal tempat itu tidak menentukan. Karena itu ketika A.A. Nafis membuat cerita yang namanya Robohnya Surau Kami, heboh orang. Ada baca Robohnya Surau Kami. Ya, A.A. Nafis. Itu heboh orang. Kenapa? Dia bicarakan tentang garis masjid. Yang namanya orang masjid dulu sampai sekarang orang-orang kampung menganggap orang masjid itu orang-orang setengah kakinya di surga. Kan begitu. Orang alim gitu. Tapi dia buat kontroversi gitu. Nyatanya memang begitu kan? Dalam kehidupan kita kan memang begitu, kita lihat sekarang nih. Kita kan sulit melihat orang itu yang betul alim, ulama dia atau tidak gitu. Ya kan? Di media sosial apalagi. Gitu. Apakah dia ulama atau dia politikus? Cara pandangnya gitu. Nah, itu tadi yang kita katakan bahwa memang perkembangan cara berpikir orang melihat bahwa tempat itu bukanlah mengikat pada dengan peristiwa. Tidak selalu melekat pada peristiwa. Nyatanya
pembunuhan juga terjadi di masjid. Ya, terjadi di masjid gitu. Yang membunuh tidak hanya orang penjahat, yang kategorinya orang gila gitu. Ya. Ustadz dibunuh, misalnya imam masjid dibunuh, ditikam. Malah logikanya kan, kalau dia imam masjidnya di depan, banyak jemaah di baris-baris belakangnya. Kok imam masjid dikejar gitu? Kok di masjid terjadi? Kenapa ada di utayanya? Misalnya imam masjid itu ketika dia jalan di pasar misalnya. Nah ini bukti bahwa orang tidak memilih tempat lagi. Tidak ada tempat yang dikatakan dalam peristiwa itu sakral. Tidak ada. Itu dalam konsep manusia. Dulu kita orang melihat peristiwa hati-hati kalau ke kuburan. Kan begitu. Apalagi pacaran di kuburan. Nah, sekarang kan tidak. Orang cari kuburan supaya selamat. Jangan kejar orang pacaran di kuburan. Kayak begitu. Karena udah mindset orang itu udah berubah gitu. Jadi tempat sekali lagi tidak lagi jadi patokan cerita itu. Yang dipentingkan adalah ceritanya. Tempatnya di mana? Ya bisa jadi terjadi di kampung, bisa jadi terjadi di metropolis. Tapi kalau dulu tidak ada cerita yang misalnya gini, kita tidak mungkin bicarakan tentang tenggelamnya kapal Maledwich atau di bawah Dino Ka'bah pindah dari Sumatera Barat, nggak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Kenapa? Dia melekat tempatnya itu, ya namanya Batipuh, adatnya. Karena bicarakan tentang adat, ya bicarakan tentang adat Minangkabau. Tempatnya itu kaitannya di Minangkabau, begitu. Jadi itu yang saya katakan pada Anda, perkembangan unsur intrinsik pada prosa fiksi, ya. Jadi ketika Anda nanti disuruh mengapresiasi, menginterpretasi, bukan hanya menentukan tempat. Ini tempatnya karena ini. Jadi Anda kaitkan, karena dia satu kesatuan itu. Watak, alur cerita dengan tempat tadi dia satu kesatuan. Yang mana mempengaruhi? Ya, misalnya saya selalu tanyakan begini ke mahasiswa di kompres, saya tanya gini, apakah tempat yang mempengaruhi tokoh atau tokoh mempengaruhi tempat? Apakah tempat yang mempengaruhi watak tokoh atau watak tokoh yang mempengaruhi tempat? Yang mana yang mana? Watak tokoh? Benar. Nah, tadi Anda baca nanti novel Ayu Utami, ya. Anda baca novel Ayu Utami. Ya, untuk jawabannya salah satu contoh Anda bisa baca novelnya Ayu Utami. Yang mana jawabannya? Apakah watak tokoh mempengaruhi tempat atau watak tempat mempengaruhi watak tokoh? Gimana? Tergantung pada karakter orang. Nanti Anda cari, ya. Nah itu tugas Anda dalam membuat konten gitu, supaya ada pencerahan. Paham? Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda, bukan sekedar mengidentifikasi, tapi menginterpretasikan. Ya, menginterpretasikan unsur-unsur itu karena dia merupakan satu kesatuan. Sama dengan kalau kita mau makan gado-gado. Enak gado-gado, tapi yang mempengaruhi enak itu apa? Ada yang katakan kuah kacangnya, ya, kuah kacangnya. Ada yang kata tidak, karena dia suka dengan sayurnya, sayur kacangnya, kacang panjangnya lebih muda, sayur kacangnya. Ada yang suka dengan kolnya gitu, kan? Tergantung, sebenarnya dia kolektif. Coba Anda makan kuah kacangnya aja, nggak enak seperti gado-gado kan? Tidak. Jadi saling menyumbang dia. Nah, saya katakan tadi, di Ayu Utami itu ada dua peristiwa yang terjadi, ya, pertemuan tokoh laki-laki dengan tokoh perempuan di sebuah kamar hotel. Peristiwa pertama terjadi hubungan badan, peristiwa kedua tidak terjadi hubungan badan. Nah di situ bisa kita jawab, pengaruh tempat itukah atau pengaruh karakter tokohnya?
Iya. Nah, kan begini. Coba sekarang begini, ya. Kalau Anda ke Malaysia, ya. Kalau Anda ke Malaysia, Anda nanti bisa pergi ke dalam sebuah daerah pusat kerajaan pemerintah Malaysia itu, Shah Alam namanya. Ada masjid ala-ala arsitektur ala mengarah ke India. Itu turis boleh masuk. Tapi syarat turis masuk tuh dia harus menutup aurat, yang cewek harus menutup aurat. Jadi banyak turis masuk. Nah, karena dia masuk, dia berubah. Arti tempat itu mempengaruhi syarat ketentuan begitu. Ya. Tapi sekali lagi katakan, Anda kalau misalnya pergi ke diskotik di Malaysia itu, atau di Tanjung Pinang lah katakan, Anda akan menjumpai orang Malaysia pakai jilbab ke diskotik. Pakai jilbab. Karena di negara dia tidak bisa. Dia disoroti gitu. Nah, itu yang saya amati gitu. Ya. Jadi bukan berarti itu juga gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, itulah kejilan kita melihat situasi tadi. Kejilan kita melihat mengapresiasi. Nah, karena di sana ada amanat tersirat yang bisa menambah daya nalar kita terhadap unsur intrinsik itu. Jadi sekali lagi saya katakan pada Anda, bicara tentang unsur intrinsik bukan mengidentifikasi saja. Ya. Oh, tempatnya di sini, bukan itu. Tapi berkaitan dengan kesatuan dengan cerita tadi. Gitu. Baik, ada mau ditanyakan? Ya, silakan. Tadi Bapak sebut tokoh dipengaruhi oleh tokoh ya, Pak? Bukan. Ada tokoh. Iya benar, di penokohan itu ada penokoh. Peranan tokoh itu bisa dipengaruhi oleh tokoh. Jadi watak orang itu dipengaruhi oleh orang. Ya. Tapi tidak dominan itu aja. Oke, lalu kalau di cerita monolog itu bagaimana? Cerita monolog? Maksudnya? Dia kayak bermonolog kan. Iya, pengembangan ceritanya. Iya. Bagaimanapun walaupun dia tahu tunggal menceritakan, ya. Artinya seperti dia beli kabar, misalnya koba atau kayak, tetap cerita itu menggambarkan tokoh sampingan. Cuman di ceritanya aja menceritakannya sendiri. Tetap gitu. Ya, misalnya Anda nanti baca di buku Pak Tenas nyanyian panjang itu suku Petalangan. Orang Petalangan itu katakan ya nyanyian panjang itu bisa sampai 7 hari 7 malam diciptakan. Pak Tenas buka apa? Dia tulis dalam sebuah buku. Itu tetap ceritanya yang menceritakan satu orang. Monolog. Tapi maksud yang saya maksudkan itu dalam sebuah cerita, walaupun dia disampaikan secara monolog, ya, tapi kan ada tokoh lain, tidak tokoh tunggal. Nah, apakah tokoh lain itu yang mempengaruhi karakter dia atau tempat gitu? Paham tidak saya maksudkan? Saya beri contoh tadi kan di Hayati tadi. Hayati tadi kan berubah dia. Ya, ada mengatakan begini, ada pendapat mengatakan begini. Dia menganggap begini. Perempuan ketika dia tercabut dari akar rumputnya, yaitu kampung halamannya, dari budayanya, dia akan berubah. Perempuan nih. Karena itu di daerah Minang itu banyak rumah-rumah gadang itu yang menunggu rumah itu orang perempuan. Di Bali pagar budaya itu banyak perempuan. Yang mempertahankan budaya itu tuh perempuan, bukan laki-laki. Jadi kalau dia tercabut dari itu, artinya apa? Dia dicabut dari tempat asalnya, dia akan berubah karakter. Ya, dia akan berubah karakter. Tapi apakah itu berlaku secara menyeluruh? Tidak juga. Nah, kita lihat Dr. Belenggu, kita lihat layar terkembang. Layar terkembang Tuti Yusuf Maria, dua beradik. Tuti dan Maria itu dua beradik, tapi dua beradik ini punya pandangan berbeda.
Yang satu setuju dengan emansipasi, yang satu tidak setuju dengan emansipasi. Nah, kan dua perbedaan, dua adik beradik, yang satu dia setuju emansipasi, yang satu tidak setuju. Nah ini yang saya katakan pada Anda bahwa yang mempengaruhinya apa? Setuju emansipasi karena didukung oleh Yusuf. Yusuf itu pacarnya si Maria. Yang tidak setuju dengan partisipasi. Akhirnya apa? STA mematikan Maria. Jadi Yusuf itu akhirnya pacaran dengan Tuti, adiknya Maria. Karena apa? Menurut interpretasi saya, STA itu mengatakan orang berjodoh kalau dia sama pandangan, sama-sama setuju dengan emansipasi. Itu contohnya saya katakan pengaruh karakter tokoh dengan tokoh, ya bukan dengan tempat. Jadi sekali lagi saya katakan, saya hanya memberikan contoh tadi. Tokoh sampingan itu ada kalanya peranannya itu apa, ya? Tokoh sampingan perannya itu apa? Pertama, mengembangkan alur, benar. Yang kedua apa? Mempengaruhi watak tokoh. Ya, mempengaruhi watak tokoh. Baik, ada lagi? Ada lagi mau ditanyakan? Sudah paham kira-kira? Angguknya lambat. Berarti yang harus Anda pahami, kita hari ini bicara tentang 3 unsur tadi. Anda tidak harus membahas ketiga-tiganya. Anda boleh ambil satu contoh, lalu itu Anda ulas jadi konten. Tapi bukan, sekali lagi saya katakan, bukan hanya mendata atau mendeteksi saja, tapi bagaimana peranan itu. Anda ulas, ya. Misalnya, atau Anda ulas 2 unsur. Misalnya Anda katakan, Anda mengatakan hubungan antara tokoh dengan tempat, ya, hubungan antara tokoh dengan tempat misalnya. Contoh, lagi saya katakan, ini banyak sekali sebenarnya, satu novel itu bisa kita lihat sisi unsur intrinsiknya. Kembali ke Kapal Penerbit, contoh ya Kapal Penerbit, ya, hubungan tempat dengan tokoh. Kalau Zainuddin itu tidak berasal dari Makassar, berasal dari Riau, atau berasal dari Palembang, atau berasal dari Sumatera Utara, dia tidak akan risau. Kenapa tidak risau? Karena walaupun itu daerah patrilineal atau patriarkat, Riau kan patriarkat ya, kecuali daerah perbatasan, daerah Pangkinang, Taluk Kuantan itu matrilineal. Tapi yang pesisir kan patriarkat atau patrilineal. Sumatera Utara patrilineal, ikut garis bapak. Karena itu marga kan berdasarkan bapak, marga bapak bukan marga ibu. Nah, kalaulah misalnya Zainuddin itu dibawa dari Sumatera Utara, bukan dari Makassar, maka dia tidak begitu keras mencari identitasnya. Orang tak malu, ya, karena sudah berlaku seperti itu. Dan penolakan juga bagi orang Batak hanya pada kaitan pada marga. Tidak sekeras Makassar. Tapi Makassar karena bapaknya itu orang Minang, ibunya orang Makassar, dianggap dia bukan orang Bugis. Ya. Karena dia dasarnya itu pada garis bapak. Ya, itu harus dipahami Anda. Berbeda berlakunya di Sumatera Utara. Ini Anda perlu tahu. Ya, mana tahu dapat jodoh orang Sumatera Utara, orang Batak. Anda walaupun orang luar, ketika nikah dengan orang Tapanuli, Anda diangkat dulu dijadikan marga, beri marga. Karena itu Anda jangan heran, di Medan itu ada orang Cina juga pakai marga. Tapi bukan marga bukan didapat dari keturunan, kebetulan dia nikah. Ya, contohnya istri Pak Mangatur Sinaga. Istrinya itu ada marga. Kalau tidak salah saya Pasar Ibu. Jadi keluarganya Pak Mangatur ngasih marga supaya dia menyatu gitu. Nah itu konsepnya kenapa satu. Yang kedua, kalau di Sumatera Utara kan dua. Ada yang
Tapanuli Selatannya Islam rata-rata, yang utaranya rata-rata kan Kristen. Tapi kalau Makassar kan tidak. Identik Makassar itu adalah sukunya Islam. Dia keras menjalankan syariat Islam. Nah itu kalau kita bicara tentang hubungan tempat dan karakter atau dengan cerita. Hubungan tempat dengan alur ya. Kenapa dia ambil Batipuh? Ada nanti bisa lihat daerah Batipuh. Kalau ada ke Bukit Tinggi lihat mana yang Batipuh. Kampung Batipuh itu mana? Kenapa tidak Bukit Tinggi diambilnya Hamka? Kalau Anda nanti ke Bukit Tinggi, Anda pergi ke kebun binatang, Anda lihat Ngarai, di Ngarai itu pinggir jalan itu ada jalan, itu arah ke Batipuh. Kalau sekarang tidak ada aspal. Kalau dulu Anda bayangkan tahun 20-an. Ya. Kenapa diambil di daerah situ tidak Bukit Tinggi? Kalau Bukit Tinggi daerahnya sudah campur suku lain. Tapi daerah kampung murni. Sepertinya kita melihat suku Baduy di Banten. Ya. Mau lihat tradisi Baduy di Banten, Anda lihatlah Baduy dalam. Itulah Baduy yang sebenarnya, bukan Baduy luar ya. Baduy dalam. Itu yang sebenarnya adanya Baduy. Gitu. Karena mereka memproteksi adatnya dia. Anda melihat orang Bali misalnya. Anda jangan lihat orang Bali di Pantai Kuta. Itu dah campur aduk dengan turis. Mungkin Anda bisa cari di daerah Tabanan yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kira-kira begitulah caranya melihat konsepnya begitu. Melayu misalnya. Anda lihat Melayu, harus lihat bukan Melayu yang dekat-dekat transmigrasi. Itu dah teradaptasi dengan adat Jawa, ya, saling mempengaruhi dia gitu. Jadi itu yang saya pahami, saya perlukan pada Anda, bagaimana Anda mengapresiasi supaya kita dapat pembelajaran dalam kita mengapresiasi karya fiksi, karya prosa fiksi tadi. Kalau kita tidak secara demikian, tidak jeli kita, nah kita misalnya kita mengamati sebuah peristiwa, mengamati sesuatu hal yang biasa aja, ya. Kan misalnya begini, kembali ke tadi Siti Nurbaya. Kalau ada yang bertanya begini kepada Anda, Bu, kenapa tidak Bapak Siti Nurbaya itu bayar utang jual rumah? Kan dia punya rumah. Kenapa dia dijual rumahnya? Kenapa dia setuju dengan Siti Nurbaya nikah Dato' Waringin? Memang di cerita itu tidak diceritakan, tapi kita harus tahu tentang budaya Minang, tentang adat bagaimana rumah itu. Kenapa orang Minang perantau? Ada suatu daerah namanya Sulit Air, ya kan? Itu rata-rata rumah itu cuma dihuni sekali setahun. Ketika pulang Lebaran, pulang Basamo. Hari-hari biasanya kosong. Mereka merantau ke Tanah Abang, Jakarta, di mana di Pekanbaru, di Medan. Mereka rata-rata orang sukses di perantauan. Tapi kan kok dia bangun rumah di kampung? Ya mereka itu rumah itu salah satu bentuk identitas. Ya kan? Kalau seandainya Anda mengatakan, oh saya orang Siak misalnya, Anda punya tapak di Siak, bagaimana Anda mengaku orang Siak? Ya, bagaimana Anda begitu? Jadi memang rumah itu, tapak rumah itu jadi tanah yang menyatakan bahwa kita asalnya dari sana. Gitu. Nah, kembali ke situ, kan sekarang ada terjadi kasus di Batam. Anda ikuti tidak kasus di Batam? Di Rempang, di Galang. Lagi ribut-ributnya, nanti Anda lihat di TikTok, di YouTube. Lagi ribut-ributnya sekarang. Karena demo besar-besaran orang Melayu sana. Karena ada investor yang akan datang, ya. Dulu namanya Torita. Itu investor itu triliunan akan bangun pabrik kaca kalau nggak salah saya. Lalu lahan mereka dibebaskan. Mereka nggak mau. Kami mau dimanakan katanya. Kalau dilihat untungnya negara, ya triliunan bisnisnya, investasinya. Tapi mereka tercerabut dari kampung halamannya. Nah
Nah, itu satu contoh kita ketika kita ingin memahami tentang konsep tempat berpijak tadi. Ya, artinya kenapa tempat itu penting dalam kehidupan manusia. Jadi ada kalanya tempat itu bagian yang sangat krusial dalam sebuah peristiwa, ada kalanya tidak. Ya, tergantung bagaimana cara sastrawan memandang sebuah peristiwa itu. Nah, tadi saya katakan YB Mangunjaya mengatakan begitu. Seolah-olah YB Mangunjaya mengatakan bahwa tempat itu bisa saja di mana-mana, tapi peristiwanya yang sama akan terjadi seperti itu. Ya, contoh kasus mutilasi, ya kasus kejahatan mutilasi, mau di Amerika, mau di Indonesia, ya mau di kampung, mau di kota besar, mutilasi itu terjadi. Jadi bukan berarti karena tempat, ya, bukan karena tempat. Baik, itu aja kuliah kita hari ini karena ada jenuh, saya rasa. Ingat sekali lagi bahwa saya akan periksa tugas Anda pada perempat semester ini pada rentang waktu sampai minggu depan. Oke, selesaikan 4 konten, ya. Jangan nanti ada alasan, Pak, saya belum upload lagi, Pak. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.